Berikut adalah kitab muamalat yang diambil dari buku Fikih Islam oleh Haji Sulaiman Rashid, cetakan ke-17 tahun 1976. Yang perlu dimengerti dalam ejaan kata. Dalam buku ini banyak dipakai kata-kata Arab. Pemakaian kata-kata Arab dalam ilmu fikih sukar dihindarkan, apalagi di saat bahasa kita sedang dalam pertumbuhan. Ada yang sukar diterjemahkan, ada yang dapat diterjemahkan, tetapi kurang tepat. Dan ada pula yang memang belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kata-kata tersebut diatur sebagai berikut. 1. Kata-kata Arab yang memang sudah banyak terpakai di Indonesia berarti sudah menjadi bahasa Indonesia. Kata-kata yang seperti itu ditulis menurut ejaan kata-kata Indonesia. Selain dari itu, perlu diketahui A. Kata-kata harus dalam buku ini berarti boleh, bukan berarti wajib, sebagai biasa berlaku dalam kata-kata sekarang. B. Kata-kata malam dimaksudkan sebelum siang hari, bukan kemudian di hari. Umpama malam Jumat. Yang dimaksud dengan malam yaitu malam sebelum hari Jumat, bukan malam sesudah hari Jumat. Malam hari raya Idul Fitri artinya petang penghabisan puasa. Bagian ke-25. Ariyah, pinjam meminjam. Ariyah yaitu memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu. Tiap-tiap yang mungkin diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan barang itu boleh dipinjam atau dipinjamkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bertolong-tolonganlah kamu atas kebaikan dan takwa kepada Allah, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Al-Maidah ayat 2. Meminjamkan sesuatu berarti menolong yang meminjam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yamna'unal ma'un." Enggan mereka meminjamkan barang-barang keperluan rumah tangga seperti jarum, timba, dan lain-lain keperluannya yang kecil-kecil. Al-Ma'un ayat 7. Dalam surat ini telah diterangkan beberapa perkara yang tidak baik. Di antaranya hubungan bertetangga yang tidak hendak pinjam-meminjam seperti yang tersebut. Sabda Rasulullah SAW, "Al-ariyatu mu'addatu wa za'imu gharim." Pinjaman wajib dikembalikan dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Hukum meminjamkan. Asal hukum meminjamkan sesuatu barang sunat, seperti menolong yang lain. Kadang-kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Juga terkadang-kadang haram kalau yang dipinjam itu akan berguna untuk sesuatu yang haram. Kaidah jalan menuju sesuatu, hukumnya sama dengan hukum yang dituju. Rukun meminjam. 1. Yang meminjamkan syaratnya A. Ahli, berhak berbuat kebaikan sekehendaknya. Anak kecil dan orang yang dipaksa tidak sah meminjamkan. B. Manfaat barang yang dipinjam dimiliki oleh yang meminjamkan walau dengan jalan wakaf atau menyewa sekalipun, karena meminjam hanya bersangkut dengan manfaat, bukan bersangkut dengan zat. Oleh karenanya, yang meminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamnya, karena manfaat barang yang dipinjam bukan miliknya. Hanya dia diizinkan mengambilnya, tetapi membagikan manfaat yang boleh diambilnya kepada yang lain tidak berhalangan, seperti dia meminjam rumah lamanya 1 bulan, ditinggalinya hanya 15 hari, sisanya 15 hari lagi boleh diberikannya kepada orang lain. 2. Yang meminjam juga hendaklah dia seorang yang ahli, berhak menerima kebaikan, terkecuali anak kecil atau gila. Tidak sah meminjamkan sesuatu karena ia tidak ahli, tidak berhak menerima kebaikan.
3. Barang yang dipinjam. Syaratnya: A. Barang yang tentu ada manfaatnya. B. Sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap, tidak rusak. Oleh karenanya, makanan dengan sifat makanan untuk dimakan tidak sah dipinjamkan. 4. Lafat. Kata setengah orang sah dengan tidak berlafat. Mengambil manfaat barang yang dipinjam. Yang meminjam boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya hanya sekedar menurut izin dari yang punya atau kurang dari yang diizinkan. Umpama dia meminjam tanah untuk menanam padi, dia dibolehkan menanam padi dan yang sama umurnya dengan padi atau yang kurang seperti kacang. Tidak boleh dipergunakan untuk tanaman yang lebih lama dari padi, terkecuali kalau tidak ditentukan masanya, dia boleh bertanam menurut kehendaknya. Hilangnya barang yang dipinjam. Kalau barang yang dipinjam hilang atau rusak dengan sebab pemakaian yang diizinkan, yang meminjam tidak mengganti. Karena pinjam-meminjam itu berarti percaya mempercayai. Tetapi kalau dengan sebab lain, dia wajib mengganti. Sabda Rasulullah SAW, An Sofwan ibni Umayyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu yauma Hunainin adru'an faqala aghasbayya Muhammadu qala bal ariyatum madmunatun qala fado'a ba'duha farado alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyadminaha lahu faqala anal yauma fil islami arghab. Dari Sofwan bin Umayyah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meminjam beberapa baju perang dari Sofwan pada waktu peperangan Hunain. Sofwan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Paksaankah ya Muhammad?" Jawab Rasulullah, "Bukan, tetapi pinjaman yang dijamin." Kemudian hilang sebahagian, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengemukakan kepada Sofwan bahwa akan digantinya. Sofwan berkata, "Saya sekarang telah mendapat kepuasan dalam Islam." Riwayat Ahmad dan Nasai. Menurut pendapat yang lebih kuat, kerusakan yang hanya sedikit disebabkan karena dipakai yang dengan izin tidaklah patut diganti, karena terjadinya sebab pemakaian yang diizinkan. Qaidah, ridho kepada sesuatu berarti ridho pula kepada akibatnya. Mengembalikan yang dipinjam. Kalau mengembalikan barang yang dipinjam tadi berhajat kepada ongkos, maka ongkos itu hendaklah dipikul oleh yang meminjam. Sabda Rasulullah SAW. An Samurata qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alal yadi ma akhadat hatta yuaddihi. Dari Samurah telah berkata, Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil sampai dikembalikannya barang itu. Riwayat 5 orang ahli hadis selain dari Nasai. Pada tiap-tiap waktu, yang meminjam dan yang meminjamkan tidak berhalangan buat mengembalikan atau minta kembali pinjaman, karena ariyah, akad yang tidak tetap. Kecuali apabila meminjam untuk perkuburan, maka dia tidak boleh dikembalikan sebelum hilang bekas-bekas mayat. Berarti sebelum mayat hancur menjadi tanah, dia tidak boleh meminta kembali. Atau dipinjamkan tanah untuk menanam padi, tidak boleh diminta kembali sebelum mengetam. Ringkasnya, keduanya boleh memutuskan akad asal tidak merugikan kepada salah seorang di antara keduanya. Juga putus akad ariyah dengan sebab mati salah seorang dari yang meminjam atau yang meminjamkan. Begitu juga dengan sebab gila. Maka apabila mati yang meminjam, wajib atas warisnya mengembalikan barang pinjaman dan tidak halal bagi mereka memakainya. Kalau mereka pakai juga, mereka wajib membayar sewanya. Kalau
berselisih antara yang meminjamkan dengan yang meminjam. Kata yang pertama, barang belum dikembalikan, sedang yang kedua, mengaku sudah dikembalikannya, hendaklah dibenarkan yang meminjamkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum kembali. Sesudah yang meminjam mengetahui bahwa yang meminjamkan sudah memutuskan akad, dia tidak boleh memakai barang yang dipinjamnya.